Rusty Russell, mantan tentara yang kemudian menjadi guru serta pelatih American football di sekolah tempatnya mengajar dulu. Hari itu Rusty membawa keluarganya pindah ke Texas karena dia akan bekerja sebagai guru pengajar anak-anak yatim piatu di sebuah panti asuhan. Sesampainya di panti asuhan itu, keluarga Rusty disambut guru yang bernama Frank. Namun di tengah obrolan mendadak ada polisi datang membawa seorang remaja yang berlumuran darah bernama Hardy. Polisi menjelaskan bahwa 2 hari lalu ayah Hardy tewas dibunuh dan ibunya pergi begitu saja meninggalkan Hardy sendirian bersama mayat sang ayah. Frank lalu meminta polisi membawa Hardy ke ruang kesehatan, sementara dia akan mengantar keluarga Rusty ke rumah baru mereka. Ketika melihat kondisi rumah yang tak layak huni, istri Rusty yang bernama Juanita kecewa. Jika bukan karena keinginan suaminya untuk pindah ke situ, rasanya berat bagi dia untuk menerimanya. Malam harinya, Juanita sampai tak bisa memejamkan mata. Rusty mencoba menenangkan dan berjanji akan membersihkan rumah itu esok hari. Ketika Juanita akhirnya tertidur, Rusty teringat masa lalunya bersama kakaknya yang harus tinggal dan tumbuh di sebuah panti asuhan. Pada masa itu, anak-anak panti tak pernah diperhatikan oleh pemerintah, bahkan hanya dianggap sebagai beban masyarakat. Rusty bertekad akan mengabdi demi memberikan perhatian dan pendidikan yang bermanfaat bagi anak-anak panti asuhan tempatnya mengajar. Pagi harinya setelah membereskan rumah, Rusty berkenalan dengan petugas kesehatan bernama Doc. Saat itu mereka mendengar suara keributan. Ternyata ada anak yang sedang berkelahi. Tak lama kemudian Frank datang. Doc yang khawatir anak-anak akan dihukum lalu berusaha melindungi anak-anak itu. Doc menjelaskan pada Frank bahwa mereka sedang berdiskusi tentang olahraga American football. Akibat kejadian tersebut, esok harinya Rusty jadi benar-benar ingin membentuk tim football di panti asuhan itu. Mendengar ide Rusty, kepala panti asuhan awalnya pesimis, tapi kemudian dia memberikan izin Rusty untuk menjalankan rencananya. Di hari pertama mengajar, Rusty bingung. Sebabnya adalah hampir seluruh siswa di sana tak ada yang bisa berhitung dan membaca. Namun sebagai seorang guru, dia tetap mengajarkan mereka dengan penuh kesabaran. Usai jam pelajaran, Rusty langsung meminta anak-anak menuju ke lapangan untuk menilai kemampuan mereka dalam bermain football. Keesokan harinya di kantor panti, Frank mengatakan bahwa yang dilakukan Rusty adalah percuma karena anak-anak yatim tak punya bakat sama sekali. Lebih baik mereka tetap belajar mencetak brosur agar saat dewasa nanti bisa bekerja di pabrik. Jadi tanpa sepengetahuan kepala panti, selama ini di tengah jam pelajaran Frank diam-diam selalu menyuruh anak-anak mencetak brosur untuk kemudian dijual lagi. Bahkan dia tak segan-segan memukul mereka dengan tongkat bila membuat kesalahan. Sayangnya kepala panti tak pernah tahu perbuatan eksploitasi anak itu pun justru menganggap Frank sebagai guru yang baik. Karena terhasut oleh Frank, kepala panti kemudian memanggil Rusty dan menyuruhnya untuk berhenti melatih American football di panti asuhan itu. Kepala panti merasa belajar mengenal dunia kerja lebih baik dibanding sekedar bermain football. Sebab syarat lulus tes ujian juga dinilai dari keahlian membaca dan menulis, bukan dari olahraga. Apalagi saat ini untuk membaca satu kalimat saja para anak yatim itu masih belum lancar. Namun bukannya patah semangat, Rusty malah semakin tertantang. Dengan bantuan sang istri, dia bertekad akan mengajari mereka lebih giat lagi. Hari ujian pun akhirnya tiba. Seluruh siswa berusaha menyelesaikan soal ujian yang diberikan.
Malamnya di halaman rumah, Rasti terlihat khawatir bagaimana jika anak-anak tidak lulus. Juanita justru terlihat tenang semenjak membantu mengajar. Dia sudah mulai bisa menerima keadaan, bahkan merasa jauh lebih bahagia dibanding di tempat tinggal sebelumnya. Suatu siang ketika sedang berlatih football, kepala panti datang dan memberitahu hasil ujian kemarin. Dari 17 anak hanya 5 orang yang gagal, sementara sisanya lulus dengan nilai pas-pasan. Mendengar pengumuman itu, mereka sangat senang lalu kembali melanjutkan latihan. Tapi karena begitu gembira dan semangatnya, bola ditendang terlalu kencang hingga rusak terkena duri kaktus. Latihan pun kemudian terpaksa diliburkan sampai bola selesai diperbaiki. Beberapa hari kemudian, Rasti bersama Dok menghadiri pertemuan Liga Football antar sekolah. Di sana Rasti mendaftarkan tim footballnya dengan nama Masonic Home. Namun ketua liga menolak pendaftaran tersebut karena sekolah Rasti hanya memiliki sedikit siswa. Sedangkan peraturannya setiap sekolah diwajibkan minimal punya 500 siswa. Dok lalu menyanggah. Menurut peraturan walaupun jumlah siswa kurang, tapi jika para peserta dari sekolah lain tak keberatan, maka Masonic Home tetap bisa ikut dalam turnamen. Setelah diskusi cukup lama, panitia memutuskan pendaftaran tim Masonic Home dalam kejuaraan football antar sekolah diterima. Rasti kemudian menyampaikan hasil keputusan pertemuan tadi. Semua anak terlihat sangat senang dan gembira menyambutnya. Pertama kalinya dalam hidup para anak yatim piatu yang selalu dianggap sebagai beban, mereka akhirnya bisa punya harapan untuk meraih prestasi. Berminggu-minggu lamanya berlatih hingga akhirnya hari turnamen antar sekolah pun tiba. Tapi karena ini pertama kalinya tim Masonic bertanding dan masih belum kompak, tak ada satupun anak yang bisa bermain dengan benar. Bahkan poin pertama yang dicetak Hardi harus dianulir wasit karena temannya membuat pelanggaran. Hal itu membuat anggota tim saling menyalahkan dan nyaris berkelahi karenanya. Meski menahan malu, Rasti dan Dok tetap berusaha menyemangati mereka agar bisa tetap menang. Pada pertandingan pertama itu Masonic Home kalah telak dan harus menanggung malu. Esok harinya, saat sedang pusing memikirkan formasi baru bagi timnya, Rasti melihat putrinya sedang menggambar sesuatu. Ketika dia menanyakannya, putri kecilnya menjawab bahwa dia sedang menggambar formasi football seperti yang sering ayahnya kerjakan. Melihat coretan itu, seketika Rasti mendapatkan ide. Malam hari ketika anak-anak baru akan mandi, mendadak Rasti menyuruh mereka semua keluar saat itu juga. Di luar dia menunjukkan strategi yang baru ditemukan berkat gambar putri kecilnya. Berbeda dengan formasi lama, formasi itu lebih mengandalkan kecepatan menyerang memutar ke sisi luar lapangan daripada adu kekuatan fisik di tengah lapangan. Jadi postur badan lawan yang besar tetap bukan masalah, karena mereka akan sulit mengejar kecepatan timnya. Namun saat Rasti bertanya bagaimana pendapat anak-anak tentang formasi baru itu, semuanya tetap pesimis. Mereka tak yakin bisa memenangkan pertandingan. Keputusasaan timnya membuat Rasti kecewa. Dia lalu bercerita bahwa sejak kecil dia tinggal di panti asuhan. Sama seperti mereka, Rasti merasa kesepian, tak dipedulikan dan tak punya ayah ibu yang berada di pinggir lapangan untuk menyemangati. Meski begitu, dia tak pernah putus asa serta terus berjuang meraih mimpi hingga bisa menjadi dirinya yang sekarang. Dia berharap seluruh anak yatim di situ bisa mempunyai mental yang kuat sepertinya. Di tengah dinginnya malam, Rasti meminta anak-anak itu berteriak kalau mereka bangga menjadi anak yatim piatu. Ketika yang lain bubar, Rasti menegur mengapa Hardi tak ikut berteriak bersama yang lain. Hardi menjawab bahwa dia tak mau meneriakkan hal konyol seperti itu. Bagaimanapun juga anak yatim sepertinya tetaplah anak yang disepelekan. Hari pun berlalu hingga tiba di hari pertandingan yang kedua. Pada pertandingan kali ini tim Masonic Home mulai mencoba menggunakan formasi baru mereka.
Tak disangka-sangka tim Masonic Home menang telak berkat formasi baru ciptaan putri kecil Rusty. Di perjalanan pulang, mobil Masonic Home mogok. Tak lama kemudian bis tim sekolah lain berhenti dan mengejek anak-anak Masonic. Bahkan pelatih mereka yang bernama Luther pun ikut turun dan ikut mengejek. Dia mengatakan para anak yatim tak mungkin bisa mengalahkan tim footballnya yang berasal dari sekolah unggulan. Mendengar ucapan Luther tersebut, Rusty hanya bisa tersenyum. Hari-hari pun berlalu, berita tentang kemenangan serta formasi unik tim football 12 anak yatim Masonic Home tersebar ke seluruh penjuru Amerika Serikat. Berkat berita itu banyak orang yang datang hanya demi menyaksikan langsung Masonic Home bertanding. Di ruang ganti sebelum memulai pertandingan, Rusty sengaja memanas-manasi timnya dan mengatakan bahwa tadi pelatih lawan mengatakan Masonic Home kali itu pasti akan kalah dan dibantai dengan skor telak. Provokasi Rusty itu pun berhasil membakar semangat tim Masonic Home. Fairbanks coming around the end. Take it. Ball as Highland Park calls a timeout. Milo, you take the fullback. Seeley line. The wing team by tackling everybody and Portland's are running circles. Gets stopped short. Scooped up by the striker from well over 5 yards. He's about 50, huh? Setelah kemenangan kemarin, kemenangan demi kemenangan selanjutnya pun selalu berhasil bisa diraih. Kisah para anak yatim yang bisa menang berturut-turut tanpa kalah itu pun viral dan menginspirasi banyak orang, terutama sesama anak-anak yatim di wilayah Texas. Suatu hari di panti asuhan ada seorang wanita datang mencari anaknya yang jadi salah satu pemain Masonic Home bernama Sid. Wanita itu menangis meminta anaknya pulang sambil bilang kalau dia menyesal dulu pernah meninggalkan Sid di panti asuhan itu. Tapi Sid menolak. Dia tahu ibunya datang karena sekarang dia sudah jadi pemain football terkenal. And your mother back to me. Come to the door. Sid begitu sedih, bertahun-tahun dia berharap sang ibu datang menjemputnya dengan penyesalan, tapi ternyata ibunya belum berubah sama sekali. Melihat kesedihan temannya, Hardy memeluk lalu berkata Sid tak sendirian. Hardy dan seluruh kawannya mengerti apa yang Sid rasakan. Mereka semua tahu bagaimana sakitnya dibuang oleh ibu kandung sendiri. Kemenangan tim Masonic Home terus berlanjut. Belum ada satupun tim lawan yang mampu mengalahkan formasi unik Rusty Russell. Berita kemenangan mereka selalu dinanti-nantikan warga Amerika Serikat. Perlahan-lahan mimpi Rusty untuk mengangkat derajat anak yatim piatu di panti asuhan itu pun mulai terwujud. Keesokan harinya, kepala panti memberikan baju seragam football sumbangan dari tim sekolah lain, sesama peserta turnamen. Kepala panti mengatakan karena keuangan tak cukup untuk membeli seragam football, jadi dia berinisiatif meminta baju ke sekolah lain demi mengganti baju tim Masonic Home yang sudah sangat jelek. Setelah kepala panti pergi, Rusty melihat Doc sedang asik menenggak alkohol. Rusty merebut dan membuang minuman itu lalu menyuruh Doc menjadi contoh yang baik bagi anak-anak panti asuhan. Karena jika anak-anak terus melihat Doc kecanduan alkohol, suatu saat nanti mereka pasti juga akan menjadi pemabuk. Mendengar ucapan Rusty tersebut, Doc hanya terdiam. Di sisi lain terlihat Frank sedang menemui Luther, si pelatih tim lawan yang pernah mengejek Masonic Home dan akan Masonic Home hadapi di semifinal nanti. Diam-diam Luther membayar Frank untuk mencari kesalahan tim Masonic agar didiskualifikasi di turnamen. Frank memberikan dokumen bukti umur Hardy yang sebenarnya. Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa umur Hardy lebih tua 1 tahun. Artinya tim Masonic Home telah melanggar peraturan turnamen liga.
Minggu depannya tibalah hari pertandingan semifinal. Kali ini Masonic Home bertanding melawan tim Football Luther. Sama seperti pertandingan sebelumnya, poin demi poin berhasil Masonic raih dengan mudah. Melihat timnya hampir kalah, Luther memakai cara curang. Dia memerintahkan pemainnya untuk mencederai pemain Masonic. I didn't mean it. To the side. Carlos, get the stretcher on the double. Quickly. Beruntung, meski kekurangan satu pemain, Masonic Home tetap menang jauh di atas tim Luther. Malamnya di panti asuhan, Frank tiba-tiba masuk ke kamar asrama. Dia langsung menyeret dan memukuli salah satu murid dengan tongkat kayu sampai babak belur, sambil mengatakan bahwa itu adalah hukuman karena telah mengintip asrama perempuan. Setelah puas, Frank pergi dari sana. Hardy yang tak terima temannya disiksa pun marah, lalu balas memukuli Frank dari belakang menggunakan tongkat kayu milik Frank, hingga tongkat tersebut akhirnya patah. Kemudian Hardy meninggalkan Frank setelah puas membalaskan dendam temannya. Keesokan paginya, Rusty kaget saat membaca berita koran tentang penuntutan diskualifikasi tim Masonic Home karena dinilai curang memainkan Hardy yang umurnya lebih tua 1 tahun dari anak sekolah lain. Ketika ingin memberitahu Doc, dia bingung melihat anak yang babak belur. Mendengar cerita pemukulan Frank semalam, Rusty pun berniat melapor ke kepala panti. Namun ternyata sebelum Rusty datang, Frank sudah terlebih dulu mengarang cerita tentang kejadian tadi malam dan balik melaporkan Hardy ke kepala panti. Tapi Rusty tak peduli. Dia tetap melaporkan semua kekerasan yang pernah Frank lakukan menurut cerita dari para anak-anak panti asuhan selama ini. Sayangnya kepala panti lebih mempercayai Frank hanya karena dia guru senior di situ. Mendengar keputusan kepala panti itu pun, Rusty sangat kecewa. Saat di rumah dia bercerita kepada istrinya, Rusty benar-benar lelah dan tak sanggup lagi bila harus terus berjuang sendirian seperti itu. Melihat keputusasaan sang suami, Juanita kemudian memberikan setumpuk surat dukungan kiriman para fans Masonic Home yang selama 2 minggu berturut-turut setiap harinya selalu berdatangan dari berbagai wilayah di seluruh penjuru Amerika Serikat. Juanita berkata bahwa Rusty tak sendirian. Di luar sana ada banyak sekali orang yang mendukungnya meski tak pernah bertemu dengannya. Saat sedang membaca surat di teras rumah, semua anggota tim Masonic Home datang dan melaporkan bahwa sejak kejadian semalam, Hardy menghilang dan belum kembali ke panti. Mendengar kabar itu, Rusty yakin Hardy pasti pulang ke rumah lamanya, rumah tempat dulu ibu kandungnya meninggalkannya sendirian bersama mayat sang ayah. Di kandang kuda dekat rumah yang dituju, Rusty menemukan Hardy. Dia kemudian menceritakan kisah masa lalunya. Dulu dia juga pernah merasa ketakutan seperti Hardy saat berada di medan perang. Rusty menyaksikan langsung kakaknya tewas dengan kedua matanya sendiri, tepat ketika sang kakak menghembuskan nafas terakhirnya. Saat itu dia berpikir di dunia ini sudah tak akan ada yang bisa dia anggap sebagai rumah lagi. Namun cerita itu justru membuat Hardy berang karena merasa tak adil baginya. Rasa sakit Rusty telah lama berlalu dan Rusty juga sudah sembuh, sedangkan dia sampai sekarang masih tersiksa. Rusty pun memeluk serta menenangkan Hardy. Di saat itu seluruh anak yatim Masonic Home datang dan memohon Hardy kembali ke panti asuhan bersama mereka. Panti asuhan akan selalu menjadi rumah untuk Hardy kembali. Keesokan harinya, sejak berita tentang didiskualifikasinya tim Masonic Home tersebar luas, banyak orang melakukan protes dan menuntut Liga Football membatalkan keputusan tersebut. Akibat tuntutan publik semakin besar hingga menghebohkan satu negara, maka sidang liga antar sekolah pun harus digelar. Ketua liga memberitahu bahwa berdasarkan akte kelahiran, usia Hardy sudah melanggar peraturan. Ketika Hardy diperiksa, dia menjelaskan bahwa akte kelahiran itu milik kakaknya yang sudah lama meninggal. Jadi nama semua anak laki-laki di keluarga Hardy adalah sama. Sang ayah bernama Hardy Brown, nama kakaknya adalah Hardy Brown II, sementara Hardy bernama Hardy Bounty.
Tapi walaupun telah dijelaskan panjang lebar, ketua liga tetap ingin mendiskualifikasi tim Masonic Home. Ternyata sama seperti Frank, ketua liga telah mendapat sogokan uang dari Luther. Ketika keputusan baru saja akan disahkan, mendadak sekretaris memberitahu jika Pak Presiden menelepon gara-gara berita itu sampai menghebohkan masyarakat. Presiden memutuskan untuk turun tangan. Di telepon tanpa basa-basi, Presiden yang tahu pasti ada permainan kotor dalam internal di liga mengancam jika ketua tak mengizinkan tim Masonic Home melanjutkan liga, maka dia akan memecatnya sekarang juga. Mendengar suara ancaman dari orang nomor 1 di Amerika Serikat itu, ketua liga sangat ketakutan dan segera mengumumkan bahwa tim Masonic Home tidak jadi didiskualifikasi. Esok harinya saat tim Masonic Home hendak berangkat ke pertandingan final yang akan diadakan di luar kota, semua kaget melihat polisi yang datang. Awalnya Hardy takut akan ditangkap akibat dia pernah memukuli Frank waktu itu. Tapi ternyata polisi justru menyemangatinya agar bisa membawa kemenangan dan membawa piala untuk panti asuhan. Polisi lalu segera berjalan ke kantor panti asuhan. Sesampainya di sana, polisi menjelaskan bahwa dia mendapatkan laporan tentang perbuatan eksploitasi anak di bawah umur serta penyiksaan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Frank akhirnya dibawa ke kantor polisi bersama dengan tumpukan barang bukti. Namun pada pertandingan final, Masonic Home berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh. Di babak pertama, untuk pertama kalinya formasi unik mereka tak bisa menembus pertahanan lawan sama sekali. Skor tim lawan pun jauh mengungguli Masonic Home dan seluruh pemain tim Masonic dihajar hingga babak belur. Rusty hanya bisa terdiam menyaksikan anak didiknya putus asa. Semua saling menyalahkan, saling mengeluh kesakitan dan sudah tak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Di tengah kekacauan itu, saat berada di ruang ganti, Hardy menarik sendiri jarinya yang patah. Lalu berteriak, "Aku bangga menjadi anak yatim piatu." Seketika suasana menjadi hening. Hardy yang selama ini tak pernah mau mengucapkan kalimat itu, akhirnya mengucapkannya dengan lantang. Dulu dia tak percaya anak yatim buangan seperti mereka bisa menang. Tapi dia salah. Setelah perjuangan panjang, tim yatim piatu Masonic Home ternyata bisa sampai ke babak final. Karena itulah sekarang dia percaya dan meminta semua rekannya untuk tetap memegang kepercayaan juga dan jangan mau menyerah. Hardy memohon agar jangan ada satupun anak yatim piatu temannya di situ yang menyerah sampai titik darah terakhir. Luka-luka itu hanyalah luka kecil yang tak mungkin memadamkan semangat anak yatim pejuang seperti mereka. Mendengar kata-kata Hardy, api semangat juang tim Masonic Home pun kembali bangkit.
Kemudian melihat semangat para anak didiknya, Doc merasa tertampar. Doc yang selalu kecanduan alkohol memutuskan untuk berhenti dan membuang minumannya. Selesai mengatur strategi, anak-anak Masonic lalu memulai pertandingan babak kedua. Mereka berharap semoga Hardy berhasil mencetak touchdown dan mendapat 6 poin untuk tim Masonic Home. Menyaksikan semangat juang itu, seluruh penonton jadi ikut terbawa situasi dan suasana, lalu bersorak mendukung mereka. Hanya terpaut beberapa poin saja. Di menit-menit akhir ini, tim yang bisa mencetak angka duluan lah yang akan memenangkan pertandingan. Rusty lalu meminta jeda untuk mengubah strategi. Kali ini Masonic akan membuat keduan. Karena tim lawan sudah tahu pasti Hardy yang akan membawa bola, maka biarkan mereka fokus untuk mengejar Hardy. Padahal Hardy hanya berlari tanpa membawa bola, sedangkan bolanya akan dibawa oleh pemain lain. Come on, go! Rencana itu pun sukses. Tim Masonic berhasil menjangkau garis akhir tim lawan. Kini waktu tinggal tersisa 7 detik lagi untuk membawa bola ke garis start. Di detik-detik akhir penentuan itu, Rusty meminta tim untuk bermain bebas. Semua terserah mereka. Mereka hanya diminta untuk menikmati saja permainan, tak peduli menang atau kalah. Yang terpenting saat itu adalah bermain dengan percaya diri dan senyum yang lebar di wajah mereka. Mari tunjukkan kepada masyarakat bahwa anak yatim piatu adalah anak pejuang. Ceiling's gonna run it in itself. See there? Yeah. Come on. 49-yard line. Hardy pun gagal mencetak touchdown, padahal jaraknya tipis, hanya tinggal 3 inci lagi. Tim Masonic Home akhirnya kalah. Di tengah kekecewaan itu, pemain tim lawan, komentator, serta para penonton bersorak-sorai memberikan dukungan untuk Masonic Home. Kisah tim 12 anak yatim piatu yang memulai semuanya tanpa apapun itu, kini telah berhasil mencapai lebih dari apa yang pernah mereka impikan sebelumnya. Masonic Home memang tak bisa memenangkan gelar juara yang bisa mencetak di kertas koran. Saat kedua mereka selalu berpikir melihat masyarakat. Perjalanan pulang, Hardy meminta maaf. Dia masih merasa bersalah akibat kegagalannya mencetak poin terakhir tadi. Mendengar itu, Rusty mengatakan apa yang Hardy dan anak-anak capai sudah melebihi dari harapannya. Tengah malam setibanya di panti asuhan, banyak sekali orang yang menyambut kepulangan tim Masonic Home dengan penuh kehangatan. Rusty Russell datang ke panti asuhan bukan hanya sekedar membawa olahraga ataupun pelajaran akademik. Dia telah mengajarkan anak-anak yatim piatu di sana bagaimana rasanya sebuah keluarga yang tak pernah mereka rasakan dan tak pernah mereka nikmati kehangatannya. Demikian
Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye.